Shalom, Shalom, bagaimana kabarnya? Doa dan harapan kita kiranya senantiasa baik, sehat, dan dalam berkat Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara sekalian. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kehilangan pengharapan diberikan pengharapan kembali, dan senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Saat ini firman Tuhan terambil di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7b sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, minggu yang lalu kita telah belajar bahwa Tuhan mengadakan pembedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang hidup beribadah dan tidak beribadah. Bagi orang yang hidup benar dan mau beribadah, Tuhan berkata bahwa ia akan menjadi milik kesayangannya sendiri, dan ia akan dikasihi seperti seseorang mengasihi anaknya. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu yang ada untuk hidup benar. Dari pemahaman ini, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, sangatlah penting ibadah itu. Maka Rasul Paulus dalam firman Tuhan ini memberikan nasihat kepada Timotius sebagai anak rohaninya, yaitu untuk melatih dirinya beribadah. Apa itu ibadah? Ibadah dalam bahasa aslinya dikatakan Yosebiah, yang artinya hidup saleh atau perbuatan-perbuatan saleh. Kata saleh ini berarti adalah taat dan setia. Kata saleh ini adalah bagaimana kehidupan kita hidupnya selaras dengan kehendak Tuhan. Mengapa Rasul Paulus memberikan nasihat ini kepada Timotius? Karena ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hari ini atau saat ini maupun akan datang. Seperti di dalam ayat 8 itu dikatakan baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup ini atau saat ini atau sekarang ini, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kalau yang terjadi pada Timotius waktu itu, bahwa Timotius dipercaya untuk melayani jemaat di Efesus. Di sana dia mengalami pergumulan dan tantangan yang tidak mudah, karena dalam pelayanannya ada pengajar-pengajar sesat, ada ajaran-ajaran sesat, ada tantangan-tantangan yang lainnya yang tentunya tidak mudah dihadapi. Tetapi sebuah pertanyaannya, mengapa Rasul Paulus memberikan nasihat ini? Supaya Timotius kuat menghadapi semuanya itu. Maka Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, hidup saleh, hidup beribadah sangat berguna. Hari-hari ini apa yang kita alami? Apakah sebuah pergumulan berat ada dalam kehidupan kita? Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah lini perjalanan hidup iman kita. Karena orang yang hidup saleh, hidup beribadah, hidup taat dan setia, dalam sesulit apapun Tuhan pasti memberikan solusi dan jalan keluar. Seperti halnya
kesalehan Ayub. Ayub adalah orang yang saleh dan benar. Dalam pergumulan yang berat dia tetap taat dan setia. Ketika anak-anaknya meninggal, ketika istrinya pergi meninggalkan dia, ketika harta kekayaannya habis, ketika sahabat-sahabatnya pergi, ketika dia mengalami sakit parah, tetapi oleh karena kesalehannya, Tuhan memulihkannya dia secara luar biasa. Demikian juga kesalehan daripada Nuh. Nuh adalah orang yang hidup dan benar dan saleh pada zaman itu. Oleh karena kesalehannya, dia selamat dari air bah bersama dengan keluarganya. Jadi Bapak Ibu, hidup saleh, hidup beribadah, hidup setia dan taat pada Tuhan, inilah yang disebut berguna dalam segala hal, yaitu saat ini. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita kadang tergoda dengan keadaan untuk meninggalkan Tuhan. Kita tergoda untuk tidak mau maju, tidak mau untuk bertumbuh, tidak mau untuk terus berjuang. Tetapi latihlah diri kita untuk beribadah. Niscaya ketika kita berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Gunakanlah kesempatan untuk kita. Selagi kita bisa berdoa, Tuhan akan berkarya yang terbaik. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Demikian juga ketika kita diberikan waktu yang terbaik untuk bersama dengan keluarga, gunakanlah itu yang terbaik. Ketika kita diberikan waktu untuk bekerja, berikan pekerjaan yang terbaik. Niscaya Tuhan senantiasa memberikan solusi yang terbaik, berkat yang terbaik, pertolongan yang terbaik dalam kehidupan kita. Seperti halnya Tuhan menolong Timotius. Seperti halnya Tuhan memulihkan Ayub. Seperti halnya Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Tidak ada yang rugi hidup beribadah, hidup saleh, benar, taat dan setia kepada Tuhan, pada firman-Nya, kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yaitu berguna untuk hidup yang akan datang. Artinya apa? Hidup kita di dunia ini sementara, dan kita disediakan tempat yang kekal, yaitu kerajaan surga. Oleh karena itu berbahagialah kita sebagai orang-orang yang percaya, karena firman Tuhan berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan diberikan kehidupan yang kekal. Kita adalah orang-orang yang percaya. Kita adalah orang-orang yang taat, saleh, dan setia kepada Tuhan. Niscaya kehidupan kelak nanti Tuhan memberikan mahkota kehidupan kekal di dalam kehidupan kita sekalian. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itulah Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, pergunakanlah waktu yang ada untuk beribadah. Maka dalam hal ini ayat 10 dikatakan, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Pengharapan itulah yang menggerakkan kita. Pengharapan itulah yang membuat kita memiliki motivasi dan semangat untuk terus berjuang, untuk terus berjerih payah, untuk memberikan yang terbaik sisa hidup kita untuk beribadah, karena beribadah berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik saat ini maupun yang akan datang. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu yang ada dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan memberkati jemaat-Mu semua, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, pertolongan, pemulihan, berkat daripada Tuhan. Dan biarlah waktu yang ada ini dipergunakan untuk waktu yang terbaik dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai kekal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Tetap semangat, tetap terus berjuang. Pergunakanlah waktu yang ada dengan baik untuk beribadah, karena ibadah
sangat berguna dalam segala hal. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.